Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidun, NPM 2220345. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang ekonomi manajerial dalam ekonomi global edisi ke-9. Yang terhormat Ibu Ayu Nursari, SEME. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Baik, langsung saja. Yang materi yang pertama yaitu oligopoli dan arsitektur perusahaan. Yang pertama ada oligopoli dan konsentrasi pasar. Yang kedua model oligopoli. Yang ketiga ada implikasi profitabilitas dan efisiensi dari oligopoli. Yang keempat model memaksimalisasi penjualan. Yang kelima pawai oligopolis global. Yang keenam arsitektur firma ideal dan perusahaan kreatif. Dan yang terakhir ada perusahaan virtual dan perusahaan hubungan. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama memiliki pemahaman mendasar tentang sifat dasar struktur pasar. Yang kedua memahami tingkat daya saing dalam oligopoli. Yang ketiga memahami arsitektur perusahaan yang ideal untuk lingkungan yang dihadirkannya. Selanjutnya oligopoli, yaitu ada beberapa penjual produk, persaingan non harga, hambatan untuk masuk, yaitu ada penetapan dalam harga batas, duopoli, dua penjual, oligopoli murni, produk homogen, oligopoli yang berbeda, produk yang dibedakan. Selanjutnya sumber-sumber oligopoli. Yang pertama ada skala ekonomi. Yang kedua diperlukan investasi modal besar. Yang ketiga proses produksi yang dipatenkan, lalu loyalitas merek, penetapan harga batas, waralaba pemerintah, dan pengendalian bahan baku. Selanjutnya ukuran-ukuran oligopoli. Yang pertama ada rasio konsentrasi, yaitu memberikan persentase total penjualan industri dari 4,8 atau 12 perusahaan terbesar dalam industri. Yang kedua indeks Harv Indah, yaitu jumlah pangsa pasar kuadrat dari semua perusahaan dalam sebuah industri. Yang terakhir teori pasar yang dapat diperebutkan, yaitu jika masuk benar-benar gratis dan keluar sepenuhnya tanpa biaya, maka perusahaan akan beroperasi seolah-olah mereka bersaing secara sempurna. Selanjutnya itu rasio konsentrasi di AS. Baik, untuk tabel 10.1 bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Selanjutnya model oligopoli. Yang pertama ada model Carnot, model Bertrand, model permintaan yang bengkok, pengaturan kartel, pembelajaran harga. Untuk pengertian oligopoli adalah suatu bentuk struktur pasar di mana industri atau pasar dikuasai oleh sejumlah kecil perusahaan besar atau pemain utama. Karakteristik kunci dari oligopoli adalah adanya sedikit perusahaan yang mendominasi pasar dan memegang kekuasaan pasar yang signifikan. Oligopoli dapat terjadi dalam berbagai sektor industri termasuk manufaktur, layanan, dan perdagangan. Selanjutnya model Carnot. Diusulkan oleh Agustin Carnot. Yang kedua ada asumsi, yaitu perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan asumsi bahwa saingan pasar tidak akan mengubah tingkat produksi mereka. Selanjutnya dalam model Bertrand yang serupa, perusahaan mengasumsikan bahwa saingan pasar mereka tidak akan mengubah harga. Contoh model Carnot. Yang pertama ada duopoli, dua perusahaan di pasar, produk identik, biaya marginal adalah 0. Awalnya perusahaan A memiliki monopoli, kemudian perusahaan B memasuki pasar. Selanjutnya proses penyesuaian dalam model Carnot, yaitu proses penyesuaian, yaitu masuknya perusahaan B mengurangi permintaan terhadap produk perusahaan A. Perusahaan A bereaksi dengan mengurangi output yang meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan B. Perusahaan B bereaksi dengan meningkatkan output yang mengurangi perusahaan terhadap produk perusahaan A. Perusahaan A kemudian mengurangi output lebih lanjut. Hal ini terus berlanjut hingga keseimbangan tercapai. Selanjutnya keseimbangan dalam model Carnot. Keseimbangan itu perusahaan memaksimalkan keuntungan secara bersamaan, pasar dibagi rata di antara perusahaan-perusahaan,
dan harga berada di atas keseimbangan kompetitif dan di bawah keseimbangan monopoli. Selanjutnya ada kurva, yaitu model Cournot secara grafis, yang artinya yang bisa penjelasannya yaitu model Cournot di panel kiri. Dia adalah kurva permintaan pasar untuk mata air. Biaya produksi marginal diasumsikan 0 ketika hanya perusahaan A yang ada di pasar D sama dengan D1 dan perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan menjual Q sama dengan 6 pada P $6. Titik A diberikan oleh Mr. MR sama dengan MC sama dengan 0. Ketika perusahaan B memasuki pasar, ia akan menghadapi DA diberikan dengan menggeser kurva. Permintaan pasar D ke kiri sebesar 6 unit yang terjual oleh A. Perusahaan B memaksimalkan keuntungan dengan menjual Q sama dengan 3 pada P sama dengan $3. Titik B titik tengah DA di mana MR sama dengan MC sama dengan 0. Perusahaan duopolis A sekarang menghadap DA diberikan oleh D-3 di panel kanan dan memaksimalkan keuntungan dengan menjual Q sama dengan 4,5 pada P sama dengan $4,50. Titik A. Proses berlanjut hingga masing-masing perusahaan duopoli berada di titik E di DE dan menjual Q sama dengan 4 pada P sama dengan $4. Selanjutnya model kurva permintaan bengkok, yaitu diusulkan oleh Paul Swayze. Jika perusahaan oligopolis menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikuti sehingga permintaan akan menjadi elastis. Jika perusahaan oligopolis menurunkan harga, perusahaan-perusahaan lain akan mengikutinya sehingga permintaan menjadi tidak elastis. Implikasinya, kurva permintaan akan melengkung, MR akan mengalami. Selanjutnya diskontinuitas dan oligopolis tidak akan mengubah harga ketika biaya marginal berubah. Selanjutnya ada kurva permintaan yang tertekuk secara grafis, yaitu penjelasannya pada gambar tersebut. Model kurva permintaan yang berliku kurva permintaan yang dihadapi oligopolis adalah DOR ABC dan memiliki kekusutan pada harga pasar yang berlaku sebesar $6 dan jumlah 40 unit. Titik B dengan asumsi bahwa pesaing mencocokkan potongan harga namun tidak dengan harga. Meningkatkan kurva pendapatan marginal adalah MR atau AGA-EAHJ. Tingkat output terbaik bagi perusahaan oligopolis adalah 40 unit dan diberikan oleh titik E, di mana kurva MC memotong bagian diskontinu dari kurva MR. Pada Q40 sama dengan P $6. Titik B pada kurva D, setiap pergeseran kurva MC dari MC ke MC akan menyebabkan harga dan output tidak berubah. Selanjutnya pengaturan kartel. Yang pertama ada kolusi, yaitu kerjasama antar perusahaan untuk membatasi persaingan dalam rangka meningkatkan keuntungan. Yang kedua kartel pembagian pasar, yaitu kolusi untuk membagi-bagi pasar. Dan yang ketiga ada kartel terpusat, yaitu perjanjian formal di antara perusahaan-perusahaan anggota untuk menetapkan harga monopoli dan membatasi produksi. Ada insentif untuk berbuat curang. Selanjutnya yaitu kurva kartel terpusat. Penjelasannya yaitu kartel terpusat D adalah kurva permintaan pasar total dan MR adalah kurva pendapatan marginal yang sesuai untuk kartel terpusat dua perusahaan. MC untuk kartel diperoleh tangan menjumlahkan kurva MC kedua perusahaan anggota secara horizontal. Otoritas terpusat akan mendapatkan P sama dengan $8 dan menjual Q sama dengan 50 unit diberikan oleh titik E di mana kurva MC memotong kurva MR. Jika perusahaan 1 menjual 20 unit dengan keuntungan $1 per unit dan total $20 yang dihasilkan, dan perusahaan 2 menjual 30 unit dengan keuntungan $2 per unit dan total $60, kita mempunyai situasi monopoli. Namun, bagian masing-masing perusahaan dapat ditentukan melalui tawar-menawar. Selanjutnya, kepemimpinan harga. Kolusi tersirat. Yang efisiensi oligopoli, yaitu harga biasanya lebih besar dari biaya rata-rata jangka panjang LAC. Kuantitas yang diproduksi biasanya sesuai dengan LAC minimum. Harga biasanya lebih besar dari biaya marginal jangka panjang LMC. Lalu ketika produk yang berbeda diproduksi terlalu banyak biaya yang dihabiskan untuk iklan dan perubahan model. Selanjutnya yaitu ada tabel 10.2. Bisa kita lihat ya teman-teman. Lalu tabel 10.3
Lalu model memaksimalisasi penjualan diusulkan oleh William Baumol. Manajer berusaha memaksimalkan penjualan setelah memaksimalkan bahwa tingkat pengembalian yang memadai telah diperoleh daripada memaksimalkan laba. Penjual atau pendapat total TR akan mencapai maksimum ketika perusahaan memproduksi jumlah yang membuat pendapatan marginal sama dengan 0, MR sama dengan 0. Selanjutnya ada kurva grafik model maksimasi penjualan. Penjelasannya yaitu TR, TC, dan IR masing-masing mengacu pada model memaksimalisasi penjualan total pendapatan, total biaya, dan total keuntungan perusahaan oligopolistik. TR dikurangi TC dan dimaksimalkan pada $90 ketika Q sama dengan 40 dan TR $240. Di sisi lain TR maksimum pada $250 ketika Q sama dengan 50 dan R sama dengan $70. Persyaratan laba minimum di atas $70 akan mengikat dan perusahaan akan memproduksi kurang dari 50 unit output. Misalnya jika persyaratan laba minimum adalah $80, perusahaan akan memproduksi 47,50 unit output dengan TR hampir $250. Ini ada pawai oligopolis global, dorongan menuju globalisasi, yaitu kemajuan di bidang telekomunikasi dan transportasi, globalisasi selera, pengurangan hambatan perdagangan internasional. Selanjutnya ada arsitektur perusahaan yang ideal, kompetensi inti, pengalih-dayaan tugas-tugas non-inti, organisasi pembelajaran, efisiensi dan fleksibel, mengintegrasikan fisik dan virtual, perusahaan waktu nyata. Selanjutnya ada tabel masalah bisnis utama untuk arsitektur perusahaan. Bisa kita lihat ya teman-teman. Selanjutnya evolusi perusahaan kreatif. Yang pertama ada ekonomi pengetahuan, yaitu efisiensi dalam produksi, Sigma pindah ke pasar negara berkembang. Yang kedua the creative company, yaitu strategi desain model inovasi yang berpusat pada konsumen. Selanjutnya ada sensor, yaitu mengkalibrasi, jelajahi, membuat, mengatur, dan menyadap. Selanjutnya ada perusahaan virtual. Perusahaan virtual adalah jaringan sementara dari perusahaan-perusahaan independen yang bersatu dengan masing-masing memiliki kompetensi untuk mengambil keuntungan dari peluang-peluang baru. Yang kedua ada untuk sukses perusahaan virtual membutuhkan hal-hal berikut. Yang pertama ada dibentuk oleh mitra yang dapat diandalkan yang terbaik di bidangnya. Yang kedua bunga harus melayani semua yang terbaik dari setiap perusahaan, tujuan yang didefinisikan dengan jelas, memiliki jaringan telekomunikasi yang sama. Ada perusahaan hubungan, yaitu perusahaan hubungan yaitu jaringan perusahaan independen yang memiliki bentuk aliansi strategis yang untuk membangun kapabilitas dan memiliki keterangan geografis yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin global di bidangnya. Didasarkan pada kemampuan dan sumber daya yang saling melengkapi di antara para mitra, misi bersama dan agenda strategis yang bersama biasanya lebih berjangka panjang, stabil, dan lebih luas daripada perusahaan virtual. Selanjutnya yaitu tabel perusahaan paling inovatif di dunia. Bisa kita lihat ya teman-teman. Untuk materi yang terakhir yaitu tinjauan tujuan pembelajaran. Yang pertama, memiliki pemahaman mendasar tentang sifat dasar struktur pasar. Yang kedua, memahami tingkat daya saing dalam oligopoli. Dan yang ketiga, memahami arsitektur perusahaan yang ideal untuk lingkungan yang dihadirkannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.